mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa dulu yang dipimpin sendirian. Pembelajaran dimulai. Kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Pada materi kali ini kita akan mempelajari yaitu bahasa Indonesia. Nah, untuk kemarin kita sudah mengenal tentang kalimatannya, masih ingat kalimatannya? Kalimatannya, kata-katanya ada apa saja? Apa? Berapa? Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang menulis surat pribadi. Nah, sebelum mempelajari tentang menulis surat pribadi, tujuan pembelajaran dari ini adalah yang pertama kamu nanti setelah mempelajarinya dapat mengidentifikasi bagian-bagian surat pribadi mulai dari tanggal, salam pembuka, isi salam penutup dan juga nama pengirim. Terus menjelaskan isi dari surat pribadi yang sederhana dan juga menulis surat pribadi secara sederhana dan lengkap dengan bahasa yang sesuai dan juga pastinya santun. Yang terakhir yaitu menyampaikan perasaan atau pengalaman pribadi melalui surat kepada orang yang kita kenal, entah itu teman, saudara, orang tua ataupun guru. Nah, definisi surat yaitu surat adalah bentuk komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan pesan, informasi atau permintaan dari satu pihak ke pihak lain. Surat biasanya dibuat dalam bentuk dokumen yang bisa dibaca dan disimpan sebagai bentuk sebuah komunikasi. Nah, kalau surat pribadi sendiri ya itu adalah surat yang ditulis untuk orang lain yang bersifat pribadi, berarti hanya kepada satu orang atau hanya kepada teman atau guru, orang tua atau sahabat, bukan untuk instansi atau lembaga. Nah, ciri-ciri dari surat pribadi yang pertama adalah surat pribadi ini sifatnya pribadi, bukan untuk umum. Nah, terus surat pribadi tidak memiliki kop surat. Nah, kalau surat resmi itu di atasnya ada kop suratnya, kalau pribadi tidak ada. Nah, terus bahasa yang digunakan bagaimana? Bahasanya tidak resmi. Maksudnya tidak resmi itu bisa menggunakan bahasa kalian sendiri, bahasa sehari-hari. Nah, tapi dengan syarat harus tetap sopan, tidak satu sendiri. Nah, salam pembuka dan penutup tidak bersifat formal, jadi bahasanya juga bebas, salamnya juga bebas. Terus gaya penulisannya bebas, mau dikasih love, mau dikasih bunga boleh, karena sifatnya pribadi dan juga bebas. Nah, bagian-bagian surat yang pertama ada alamat dan tanggal, ini tulisannya salah. Terus ada salam pembuka, paragraf terbuka, dan juga paragraf isi, yang terakhir paragraf penutup. Nah, dalam bagian ini kalian juga harus menuliskan alamat, tanggalnya tanggal berapa, mulai dari alamat pengirim dan juga alamat yang dituju. Salam pembukanya bisa dengan kata hai atau hai sahabatku atau hai temanku boleh. Paragraf terbuka, nah bisa menanyakan sebuah kabarnya, mulai dari kabarnya bagaimana atau dengan kalimat-kalimat yang lain. Untuk paragraf isi ini berarti sebuah isi yang ingin kamu sampaikan, atau misalnya sebuah curhatan, orang kirim surat ini Jafur curhat. Nah, ini sifatnya isinya berarti di paragraf isi. Terus kalau paragraf tutup, ya kalimat tertutup tadi
yang bersifat sopan, bebas, ya. Nah, ini adalah salah satu contoh, yaitu surat pribadi. Nah, ini adalah bentuk contoh surat pribadi. Yang pertama ada tanggal, ya. Terus di sini juga ada yang dituju. Weni sahabatku, kalau Brenda sahabatku tersayang. Nah, terus di sini ada salam. Ini menanyakan kabar. Nah, bagaimana kabarmu di Kalimantan, Brenda? Misalnya di Kalimantan, semoga dalam keadaan baik saja. Terus ini pembukanya. Aku menulis surat ini untuk menyampaikan kerinduanku padamu, Bren. Misalnya seperti itu. Suratnya dari mana? Dari mana, Bren? Bisa dari sifat boleh, boleh. Nah, meski baru 6 bulan, tapi rasanya sudah seperti 1 tahun tidak berjumpa dengan Bren. Nah, seperti itu. Isinya, nah ini isinya curhatannya sih. Misalnya sih hilang. Bren, aku juga ingin menyampaikan kabar gembira. Aku baru saja dilamar oleh siapa ini? Siva. Kami akan melangsungkan sebuah pertemuan. Seperti itu ya. Bisa ya? Dari kalimat dari surat pribadi ini ada yang ditanyakan? Paham? Kalau tidak ada yang ditanyakan mengenai surat pribadi, membuat sebuah surat pribadi untuk bisa saudara, bisa orang tua atau teman terdekat. Kira-kira dari surat pribadi ini kesimpulannya apa? Kesimpulan dari surat pribadi? Pribadi adalah surat yang ditulis untuk orang yang kita kenal, seperti teman, sahabat, saudara, orang tua, guru, besti. Nah, surat ini digunakan untuk berbagai cerita, menyapa atau menyampaikan perasaan, curhat. Nah, bahasa yang digunakan santai, ramah, tapi sopan. Nah, sesuai dengan hubungan akrab antara si pengirim dan juga si penerima. Bahasanya berarti bebas tapi tetap sopan. Nah, untuk itu jika tidak ada yang ditanyakan, berarti tugasnya di rumah membuat surat pribadi yang dikirimkan, terserah mau sahabat, orang tua, guru, atau teman, tetapi harus sesuai dengan ciri-ciri surat pribadi tadi, ya. Paham? Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Brenda. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan berkah. Jangan lupa tetap belajar, jaga kesehatannya, agar tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Sekian dari Pak Fitri, bila ada salah kata atau mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.